Nah, saudara, saya mau saksi ya. Suatu ketika setelah saya rapat kerja di BPS tanggal 26-28 November Februari 2019, badan saya itu kesel, meler ya. Dan kebetulan bulan Maret, hari Rabu dan Kamis, tim doa menara bersama penatua bersama dia dan mau pergi refreshing ke Beverly Hills di Terawas dan besoknya ke Selekta. Nah, karena saya meler oleh anak saya suruh periksa ke dokter. Oleh anak saya diantar ke dokter yang biasanya tutup praktek, sudah pulang. Kemudian saya bilang, ayo kita ke dokter spesialis jantung yang biasa pegang jantung saya. Banyak pasien tidak terima, jadi besok katanya. Terus anak saya bilang, ayo Pak, kita pergi ke dokter Paulus Hamsa. Siapa di sini yang belum kenal dokter Paulus? Ya. Saya datang, apaan? Bu, badanku kok nggak enak, saya bilang gitu. Diperiksa oleh dokter Paulus. Terdengar lagu di dalam hati saya. Lagunya itu bunyinya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar gini. Wih. Di dalam hati saya ada pujian. Wih. Dokter Paulus kaget. Tuhan, kok pujiannya wih. Langsunglah dibikinkan surat cinta, kirim ke rumah sakit Darmo. Saudara, sampai rumah sakit Darmo, langsung ke UGD. Waktu surat dari Pak Paulus itu diberikan, dokternya yang heran. Dokternya heran. Saya dipandang. Kenapa? Kira-kira bisa menjawab? Karena dokter Paulus spesialis anak. Yang datang engkong. Kaget dokternya. Tapi waktu itu dokternya sigap, langsung saya dipanggil, langsung diinfus pakai selang dan lain sebagainya. Ngeri deh. Di sini datang pakai apa dan ngerti ya. Saya sudah pakai oksigen, infus selang dan lain sebagainya. Saat di UGD, saudara tahu, sadar, tidak sadar, roh saya itu keluar di suatu tempat pemandangan yang indah sekali, banyak gunung-gunung, indah sekali. Tiba-tiba ada angin puting beliung. Puting beliung itu, gunung-gunung itu kesedot, masuk kok bisa? Saya lihat tuh kok bisa gunung itu masuk disedot oleh puting beliung itu. Dan waktu itu saya merasakan getaran angin puting beliung itu, saya sambil goyang-goyang gini. Ya, tiba-tiba saya merasakan ada tangan pegang saya. Siapa yang bisa menerka tangan siapa? Tuhan Yesus bukan? Ya. Betul, memakai tangan Pendeta Sewi Eliawan. Waktu saya rasakan ada tangan, saya melek, Bapak Pendeta Sewi. Saya jadi heran. Waktu saya masuk ke rumah sakit UGD, tidak ada yang saya beritahu. Karena kita belum sempat memberitahu. Tahu Bapak Pendeta itu kira-kira jam 9 malam 15 menit itu ada di tanah di UGD. Ini dibuat seorang gembala memperhatikan domba-dombanya. Saya kaget dan saya salut Pendeta Sewi Eliawan. Waktu saya melihat itu tidak banyak bicara dokternya, langsung saya dikirim ke belakang. Masuk ICU. Lah,
cuma meler Bu. Ya, biasanya saya kalau meler tuh budrek, degogen, apa lagi? Itu minum itu sudah selesai ini, dan kok ICU. Aduh. Ya namanya orang sudah pasrah, ini dipakai selang masuk ICU, berangkatlah ke ICU, langsung di tangan. Dan di sana hasilnya saya dikatakan irama jantung saya kurang baik. Dan yang namanya uik-uik itu kena ada dahak, kena influenza, dahaknya tidak bisa keluar, menutupi saluran pernapasan saya. Ya, nah itu penyakit saya. Langsung saya masuk ICU, saudara. Nah di saat itu, saat saya mendapatkan suntikan dan lain sebagainya, kembali sadar tak sadar roh saya itu keluar. Ya, ketemu dengan orang yang berjubah putih. Ditanya saya, kamu orang Kristen? Makanya saya tadi tanya Bapak Ibu, kamu orang Kristen? Bisa jawab? Saya bisa jawab, saya tunjukkan KTP. Di sana kan ditulis agama Kristen. Mesem. Yang orang pakai baju putih mesem. Wah, berarti belum bukti apa pembuktian saya itu belum memuaskan hatinya. Saya ambil lagi kartu jabatan pendeta. Mesem lagi. Lah, pendeta loh, di mesem nih. Terus kamu tanya, orang yang jubah putih ditanya, kamu masih marah? Masih marah? Manusia lama nggak masuk surga. Oh, kok nggak ditanya kamu rajin pergi ibadah? Tidak tanya kamu melayani musik, tidak melayani kur, tidak ditanya kamu rajin dalam apa? Berapa jemaat itu? Nggak tanya itu, saudara. Yang ditanya marah. Saya renungkan, kenapa Tuhan kok tanya saya ini marah? Ya, ternyata ada ayat-ayat yang mendukung. Kemarahan itu tidak memberikan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua ayat itu berkata, jangan menduga citakan Roh Kudus. Karena kita ini adalah baik-baiknya Roh Kudus. Yang ketiga ayat berkata, jangan beri kesempatan pada si iblis. Saya dapatkan 3 ayat ini, udah saya berpikir, kenapa marah? Terus ayat lain mendukung, dikatakan jangan beri kesempatan iblis. Ayat lain berkata iblis menyamar jadi malaikat terang. Nah, waktu itu saya dapatkan itu, saya merangkai. Ternyata kemarahan, marah-marah itu memakai termin. Kalau Bapak Ibu misalkan saya tidak menuduh kalau Bapak Ibu lagi marah-marah lihat cermin, maka kita akan melihat bukan wajah kita, ya, mata kita mendelik merah, ya, mukanya dan kita kenal tipe seperti ini namanya kesetanan, kemarahan, kesetanan. Saudara, waktu saya merenungkan, iblis saja nyamar jadi malaikat terang. Kok banyak orang-orang yang namanya orang percaya memakai jati dirinya iblis. Banyak yang kesetanan. Dimarahi sedikit, marah. Ditegur sedikit, marah.
dinasihati sedikit, marah. Manusia lama gak masuk surga. Aduh, waktu saya dapat, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, pada waktu saya berkata begitu, tiba-tiba saya mendengar suara doa dari seorang ibu. Kok bisa masuk ibu ini? Padahal yang lain itu tidak bisa masuk, jam-jam besuk itu. Ya, ibu ini bisa masuk di ICU. Bapak Ibu di ICU itu kan harus tenang, ya tenang. Ibu ini menjerit, Tuhan, jangan mati dulu. Mungkin nanya keras, di ICU keras. Dokter-dokter pada heran, suster pada heran. Saya yang saya keluar dengar, Tuhan, jangan mati dulu. Nah, Tuhan bilang, kembalilah. Aku titip pesan. Orang berjubah putih itu titip pesan kepada saya untuk disampaikan. Dan saat pagi ini saya sampaikan pesan itu kepada Bapak Ibu. Pesannya begini, singkat. Jangan ada yang undur. Jangan ada yang undur. Nah, waktu itu saya dapat ketemu Pak Yonatan. Pak Yo, ada enggak ayat yang berkata jangan undur? Pak Yo langsung buka HP syutingnya. Wadahan. Di mana? Ibrani 10:38. Coba bisa ditayangkan? Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pesan ini saya sampaikan pada Bapak Ibu. Jangan ada yang mundur. Walaupun kau menghadapi rintangan, masalah, persoalan, pergumulan, kesalahpahaman, kecewa, ketidakpuasan, jangan ada yang undur. Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, aku tidak kenal kamu. Surga tertutup. Lalu kita mau pergi ke mana? Saudara, kita masih ada di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ayo kita baca Mazmur 119 ayat 108, 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalau saudara mempunyai ayat ini dalam hidup saudara, boleh kata sudah komplit. Kenapa saya katakan komplit? Di sini katakan firman. Ada kata-kata firman. Kita tahu di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau kita sudah punya firman, Allah itu yang mempunyai kerajaan surga, saudara, kita akan dituntun oleh firman itu. Kemudian di sini ada kata lagi, pelita. Engkaulah, Daud berkata, pelitaku, ya Tuhan, yang akan menyinari dalam kegelapanku. Jadi kalau kita mempunyai pelita, ya Tuhan sendiri, oh Tuhan yang akan menjadi pelita kita, yang akan menuntun dalam perjalanan hidup kita. Walaupun kita hidup dalam kegelapan, pelita Tuhan akan menerangi kita.
kita akan sampai ke tempat tujuan. Kemudian di sini ada kata terang. Akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Oh, lengkap. Ya. Yang terakhir, jalan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini firman itu adalah pelita bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Saudara, ayo kita lihat, adakah itu dalam hidup saudara firman itu? Saudara, saya lanjutkan kesaksian saya. Waktu itu menjelang Natal, tanggal 24 Desember 2019. Karena beberapa hari kemudian saya diajak oleh anak saya mau pergi keluar kota. Pak, check up dulu. Ya, oke. Saya check up langsung ke dokter spesialis jantung yang ada di Rumah Sakit Darmo. Diantar oleh Pak Sufis dan anak saya. Berangkatlah. Diperiksa oleh dokter Ladris. Kemudian kasih lagi surat. Langsung malam ini masuk ICU. Loh, masuk ICU lagi? Iya. Wah, saya bilang, guys, beritahu tante di rumah, kirimkan baju saya karena saya ICU lagi. Langsung dimasuk. Dokter Levis langsung periksa lagi di rongsen. Jantung saya kok iramanya kurang baik, itu kenapa? Wah, saya dibawa ke tempat, tak tahu tempat apa. Saya melihat di layar kaca TV, jantung saya itu seperti alam semesta, ya, penuh dengan apa itu, partikel planet-planet di dalam tubuh ini seperti alam semesta itu. Saya lihat gitu, kaget ya. Wah, ciptaan Tuhan luar biasa. Kita diciptakan luar biasa. Seperti alam semesta, ya. Bagaimana itu gelombang, apalagi kalau ada orang, saya lagi minum, suaranya minum seperti waduh. Waktu diperiksa akhirnya, saudara tahu, yang pertama, kenapa saya kena irama jantung kurang baik? Katanya si dokter, saya bukan dokter. Jantung itu ada dua katanya, kiri kanan. Tidak tahu saya. Yang kiri itu tebel, irisannya tebel. Yang sebelahnya itu irisannya tipis. Nah, diibaratkan seperti lagu. Yang tebel itu seperti lagu keroncong. Bengawan Solo. Gitu. Kalau yang tipis, rock and roll. Jadi kalau saya nyanyi suara pakai tenaga, suara yang satu ngos-ngosan dan satu santai. Jadi saya mengurangi berteriak-teriak. Nyanyi berteriak itu mesti ngos-ngosan. Ngangkat barat ngos-ngosan. Naik tangga ini ngos-ngosan. Karena yang tebel enak, yang tipis gitu. Jadi luar biasa. Tuhan tunjukkan penyakit saya irama jantung karena tebal tipis. Dan dokter bilang tidak bisa diobati. Mau dioperasi bagaimana? Ya, saudara. Kemudian kedua, paru-paru saya, tetangganya itu kena penuh dengan air. Dan waktu itu musim hujan, Jakarta banjir, ya. Mungkin banjirnya Jakarta itu masuk paru-paru saya. Jadi dua dokter spesialis memegang, yang satu memegang jantung, yang satu memegang paru-paru. Kalau yang dokter jantung datang mengobati, yang dokter paru-paru menjaga supaya paru-paru saya itu tidak
ada dampaknya. Kalau dokter paru-paru yang memeriksa, dokter paru-paru saya, yang dokter jantung menjaga supaya irama jantung saya itu normal. Begitu. Dan dilarang, yang paru-paru dilarang banyak minum. Ya. Jadi paru-paru saya itu harus dikuras, dipompa keluar. Sedang yang jantung perlu minum, digelontor. Bayangkan saudara. Nah, saat seperti itu saya keluar lagi, ketemu dengan orang jubah putih. Jubah putih berkata, ketemu lagi. Kemudian saya dipanggil, suruh duduk, ditanya lagi. Saudara mau bisa menjawab, puji Tuhan. Pertanyaannya, siapakah anak manusia itu menurut kamu? Loh saudara, yang berdua putih bertanya pada saya, siapa menurut kamu anak manusia itu? Dan pertanyaan ini saya sampaikan pada Pak Ibu juga. Coba tanya pada dirimu, siapa anak manusia itu? Bisakah kita menjawab? Nah kebetulan waktu itu saya baca Matius. Waktu Petrus ditanya, Petrus bisa menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu saya menjawab itu, langsung saya dibawa ke atas, diperlihatkan, keindahan yang Tuhan ciptakan, luar biasa. Senang saya ada di tempat itu. Ya saya bilang pada Anda, di sana itu enak. Kalau bisa saya tidak akan pulang lagi. Tapi Tuhan bilang belum waktunya pulang. Saudara, waktu itu saya diperlihatkan seperti layar yang besar sekali. Di sana itu tempatnya terang, dan banyak hamba-hamba Tuhan ada di tempat itu. Ya, banyak. Saya diperlihatkan banyak hamba-hamba Tuhan di tempat terang itu. Setelah ditelusuri terangnya, ternyata terangnya itu bukan terangnya dari Tuhan, terang dari diri sendiri, kebenaran sendiri. Dan terang yang saya lihat itu terang dari api neraka. Wow. Dari banyak hamba-hamba Tuhan, menurut mereka itu berjalan dalam terang, tapi terangnya api neraka. Waktu saya cerita sama istri saya, SMS masuk, ditunjukkan, diberitahukan ada hamba Tuhan yang terkenal, yang saya kenal, jatuh dalam dosa seksual. Kaget saya. Jadi sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah tunjukkan banyaknya hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Kemudian istri saya tanya pada saya, Papa ada di mana? Mungkin Bapak Ibu di sini juga bertanya, saya ada di mana? Pertanyaannya sama dengan istri saya. Nah, biarlah istri saya akan menjawab, saya ada di mana? Mari saya undang. Shalom, selamat Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini boleh menampingi suami saya. Itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Ya. Firman Tuhan tadi mengatakan kita di dalam pertandingan. Memang saat ini kita semuanya sedang bertanding. Apakah kita sampai di finish atau tidak itu tergantung hidup kita sendiri. Usia suami saya sekarang nanti Desember 77 tahun. Saya bersyukur menurut firman Tuhan 70 sudah dibonusi Tuhan 7 tahun. Waktu saya
mendengar suami saya masuk ICU, ya, secara manusia mau tidak mau siap jadi janda, betul tak? Ya, pikiran juga nggak karuan, ya. Tadi disaksikan itu benar-benar saya tahu persis, ya. Yang terakhir yang nganter itu Pak Sukris. Sukris pulang saya sudah kaget, padahal itu berangkat itu seger, ya. Tapi dokter lebih tahu, ya. Lalu dokter bilang masuk, ya masuk kamar. Lalu saya dibawa, dijemput, diantar ke dokter Tomo, ya. Saya duduk kira-kira 1 jam. Ternyata dia seperti ikan di darat. Wah, saya pikir seandainya kejadian di rumah kan lebih repot, ya. Tapi di rumah sakit lalu dimasuk ICU dan suami saya tadi mengatakan rohnya diangkat seperti kalau kita lihat film itu. Jadi suami saya itu tahu tubuhnya, ya. Lalu dia ketemu orang pakai jubah putih. Orang itu mengatakan ketemu lagi, ya. Tadi sudah disaksikan, ya. Benar, saudaraku. Setelah itu Tuhan bertanya pada suami saya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, karena itu Bapak Ibu pentingnya kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Kalau seandainya suami saya tidak bisa menjawab, kau adalah Mesias anak Allah yang hidup, mungkin dia sudah ya nggak ngerti. Tapi karena itu setiap orang harus bisa menjawab, ya. Lalu setelah dia menjawab, dia diajak oleh Tuhan, ditunjukkan itu, ya. Mungkin suami saya, kenapa dia suruh saya cerita? Karena dia kalau terlalu lama ngomong ngos-ngosan, ya. Lalu dia mengatakan pada saya, Tuhan menunjukkan dia 2 jalan. Satu jalan itu terang, satu jalan itu gelap, ya, 2 jalan. Yang terang itu begitu banyak orang itu berduyun-duyun di jalan yang terang itu. Saya tanya, sopo ae sing nang jalan terang? Wah, kemah tak tonton kok wong pinter-pinter, wong sugih, pendeta-pendeta sing pakai baju putih, kabeh mlaku nang ngene jalan terang itu. Nah, yang di jalan gelap ini tidak ada orangnya. Lalu saya katakan, Papa di mana? Ya toh. Lalu dia katakan, aku di jalan yang gelap. Saya yang pertama kali dengar itu di rumah teriak. Loh ya apa sih Papa kok bisa jalan di tempat yang gelap? Saya katakan gitu. Lalu suami saya bilang gini, sik krungokno critaku durung entek, ya toh. Lalu dia jalan di tempat yang gelap, ya. Jadi ada 2 jalan gini, ya. Satu sini, satu sini. Suami saya jalan sendirian di tempat yang gelap. Lalu dia mengatakan pada waktu dia jalan di tempat yang gelap, melangkah satu, ada sinar. Melangkah lagi, ada sinar. Ya. Lalu dia mendengarkan suara Tuhan mengatakan, ya, akulah pelita. Ya. Saat engkau berjalan, kau tidak pernah sendiri, tapi pelita firman Tuhan itu yang akan menuntun kamu sampai ujung. Ya. Waduh, saya senang. Lalu Tuhan mengatakan, lihat yang di jalan terang itu. Ternyata banyak orang sampai di terang pojok itu ternyata bukan terangnya Allah, tapi terang api neraka. Kalau kita biasanya retret kan ada api unggun, ya, betul? Gelap semua. Tapi kalau ada api unggunnya pasti terang. Ternyata banyak orang ketipu dengan terang. Suami saya sudah mengatakan, yaitu terang seringkali kita ini merasa kita ini benar. Aku ini benar, aku pendeta, aku ngerti firman Tuhan, ya. Ditegur nggak mau oleh Tuhan, ya. Dan hati-hati, jangan sekali-sekali marah. Saya punya cucu waktu itu usia 12 tahun. Bukan 12 tahun, 8 tahun. Perempuan, cucu pertama. Kerjanya itu setiap hari itu marah. Tidak bisa siapapun, kalau dia minta ini tidak dikasih, marah. Ya, apapun dia lakukan selalu marah. Kalau marah itu masuk kamar dibuanting. Ya.
Saya sampai sebagai neneknya itu berdoa, Tuhan tak bilang ini ojo ngamuk. Dia tidak mau. Saya sampai katakan, Tuhan, saya sudah tidak ngerti Tuhan. Saya serahkan anak ini dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus begitu mencintai anak saya, cucu saya ini. Namanya Fiona. Apa yang terjadi? Anak ini 8 tahun bermimpi. Ya, perhatikan ibu bapak, jangan anggap sepele tentang marah itu. Karena di dalam 1 Korintus itu ada ya ayat yang mengatakan salah satunya marah. Kalau kita marah, kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Benar nggak? Ya. Jadi itu padahal setiap hari yang kita lakukan. Meskipun saya seorang hamba Tuhan, kadang-kadang ngamuk ya. Dan cucu saya ini mimpi bertemu dengan orang pakai jubah putih ya. Lalu orang yang pakai jubah putih itu bilang gini, mari ikut aku. Lalu cucu saya 8 tahun ini digandeng. Dia bilang, Bo, manggil saya Bobo. Aku dijak orang pakai baju putih itu terbang tinggi sekali. Lalu ditunjukkan sebuah rumah yang besar indah. Dia, wes Bobo, nggak ono di dunia ini yang indah seperti itu. Lalu Bobo tahu orang jubah putih itu mengatakan, kalau kamu marah terus, kamu tidak akan bisa masuk rumah itu. Lalu cucu saya tanya, itu rumahnya siapa? Itu surga. Kalau kamu tetap marah, kamu tidak akan bisa masuk surga. Ini nyata. Anak ini sekarang sudah SMA kelas 1. Sejak dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi itu, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Tidak pernah marah. Kalau dikasih tahu, ya Bo, ya Ma, ya Pa, gitu ya. Dan diubahkan. Saya katakan, loh, iya Bo, ya aku ngamuk terus, kok aku gak iso ketemu Tuhan Yesus, gak iso masuk surga. Tadi Pak Han ditanyai oleh Tuhan, orang yang baju putih, apakah engkau masih marah? Bapak Ibu lihat suami saya ini sabar ya, Pak Han. Tadi ngomong gak pernah marah. Tapi hati siapa yang tahu? Ayo, bojone gak masih tahu. Dia pernah marah, tapi dia baik. Gak pernah marah ditunjukkan orang, tapi Tuhan itu tahu hati kita. Ya, pernah dia itu giginya sakit, ya, direnovasi gigi palsunya, otomatis kan dibawa tukang giginya, jadi opong, ya, kerja setiap hari ngesakno mangan nasi daisan, tak bawai setiap hari itu bubur, ya toh. Bubur sama kecap. Loh, saya ini lelaki. Duduk bubur tak kayak kecap, tak kayak raja rasa. Ya dong. Saya nggak ngerti apa kecap itu. Dia di gereja makan. Tapi dia, kok gak kecap? Kecap kan kental, kecap manis. Kok raja rasa? Apa yang terjadi? Dia diam. Pulang kerja, nggak marah-marah sama saya, nggak tegur saya, enggak. Tapi Tuhan tahu. Dia tidak pernah cerita saya, tidak pernah cerita satu gereja pun kalau istrinya salah memberikan kecap itu. Apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu kenal Pak Setiawan, Laura itu ya suaminya. Dia bermimpi itu melihat suami saya itu makan bubur tapi diudak karena ngomel. Gitu. Kalau pagi-pagi hari dia telepon saya, Cici aku takut. Aku kok mimpi bojomu mangan bubur tapi ngamuk, gak ngomel tapi diudeknya orang marah kan bisa tahu diudek. Oh dah ngerti. Wah, ya nggak tahu. Nah, habis dia telepon saya panggil suami saya, Papa. Kenapa? Kau ngamuk mangan bubur kok Setiawan ya gak ngerti apa-apa kok bubur itu mau udek. Terus dia cerita, iyo, kan itu mangke iyo, kecap atau opo. Baru saya tahu. Ya, hati ini Tuhan benar-benar tahu. Ya, karena itu hati-hati. Saat suami saya berjalan di dalam kegelapan, ya, firman Tuhan pelita itu menerangi jalan hidupnya sampai dia di ujung. Ya, lalu di finish, waktu dia di finish, Tuhan melihatkan dia satu taman yang begitu indah. Tadi dengar sendiri dia ngomong, ya, tak mau kembali. Ya,
ditunjukkan indah sekali. Lalu tiba-tiba di taman situ ada pancuran air. Tiba-tiba suami saya itu mulutnya dibuka. Lalu ada suara mengatakan, inilah air kehidupan. Dan puji nama Tuhan, sejak saat itu dia itu sehat. Sudah 3 tahun Tuhan memberikan kehidupan yang baru ya. Karena itu Bapak Ibu, ayo jangan kita main-main dengan Tuhan lagi. Saya tahu belum waktunya. Dia harus menyaksikan ini semuanya ya. Dimanapun dia mendapatkan tugas, dia selalu bersaksi tentang ini ya, bahwa memang kita tidak bisa main-main dengan kehidupan ini. Kalau ingin masuk surga harus melakukan firman Tuhan. Wes buang kebencian dan sebagainya, itu merugikan diri kita sendiri. Baca firman Tuhan setiap hari, karena nanti setiap orang harus berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Amin ya. Setiap orang pribadi, lepas pribadi, dihakimi oleh Tuhan. Karena itu kalau ada orang gini, sudah saya diam. Aduh, sudah. Kita ini nggak tahu loh kapan dipanggil oleh Tuhan. Ya, tingkatkan jam doa. Saya saksi sedikit ya. Saya tidak janjian sama suami saya. Waktu tadi saya masuk, pemimpin pujian, saya baru tahu ini ya. Saya merasakan pujian pertama itu. Sampai ada aliran itu masuk kerep dan dengan pujian yang terakhir saya katakan, Tuhan kau luar biasa. Karena itu biar setiap orang pujian di tempat ini betul-betul menyiapkan dirinya, gak main-main ya. Saya penyembah, pemuji. Kalau saya sakit hati, saya tidak mau melayani di mimbar ini. Manusia boleh saya tipu, tetapi Tuhan tidak bisa, betul enggak? Karena itu jangan sembarangan ya. Kami di menara itu yang memimpin penyembahan itu tidak sembarang, bukan sombong, enggak. Kenapa? Setiap orang yang melayani di tempat ini bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Lebih baik, saya selalu katakan sama teman saya hari ini tidak menyembah. Loh, Cici sudah tugas, enggak, hatiku gak enak, aku mangkel ngerotokan bujuku. Biasa gitu. Karena saya ingin hidup saya berkenan. Saya ingin memberikan yang terbaik pada Tuhan. Ya, saya sungguh bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan usia tambah pada suami saya. Waktu suami saya di rumah sakit, ada 2 orang hamba Tuhan dari gereja lain yang kami tidak kenal mendoakan suami saya. Ngomongnya cuma gini, kamu sudah di ambang finish. Dari gereja Betani 1, berapa hari kemudian dari gereja Mawar Sarong, ngomongnya podo, kamu sudah di ambang finish. Finish sampai 1 langkah 2 langkah nggak tahu. Dan ada seorang hamba Tuhan itu sudah melihat suami saya itu memakai mahkota, tapi mahkota ini durung kilap. Lalu hamba Tuhan, orang yang gak dikasih penglihatan ini, dia mengatakan, padahal bagi suami saya, mati, kamu masih harus melayani, belum selesai. Ya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Sungguh saya lebih mengerti, menghargai arti hidup ini ya. Karena itu firman itu pelita. Di dalam kegelapan masalah apapun gak usah takut. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan akan memimpin kita. Amin ya. Semua orang pasti mengalami masalah, pasti. Di dalam masalah itu justru Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya pada kita, bahwa aku ini ada, aku ini hidup. Berapa hari yang lalu saya ditemui oleh orang konseling, nangis gak kawan, mau minta mati. Saya bilang, minta mati kena apa? Mau masuk surga atau neraka? Ya surga sih tante. Lah kok mau mati? Tante tahu, saya itu sudah mau bunuh diri. Kenapa? Tidak bisa makan. Anaknya 3. Untuk besok makan tidak tahu.
dari gereja lain, loh kok iso nyasar sama sapam dibawa ke saya. Saya nangis, saya katakan sampai 3 jam saya ngotbahi dia. Saya katakan ada pengharapan. 3 anak sudah di DO, maksudnya itu sekolah mengatakan dikeluarkan. Saya katakan, kau percaya Yesus enggak? Percaya, ayo berdoa. Kalau bisa doa puasa, minta kemurahan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dan luar biasa. Ada orang yang enggak kenal, tiba-tiba mengatakan, Tuhan itu luar biasa kalau saya saksikan ya. Jadi, apa yang kita alami sebelumnya itu Tuhan sudah tahu mempersiapkan. Sebelum orang ini tiba kepada saya, beberapa hari yang lalu saya itu ditelepon orang Betani. Dia bilang, Cilili, oh iya, jadi saya ya tidak seberapa kenal ya. Kenapa? Nanti ya, ini ada orang tidak bisa bayar uang sekolah, telepon aku 3 hari sebelum orang ini datang. Di sini saya semakin percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan tahu penderitaan ibu ini. Loh kok bisa datang kepada saya? Waduh, waktu saya mendoakan, lalu saya ingat orang ini. Tak telepon. Saya katakan, saudara 3 hari yang lalu pernah ngomong sama saya, kalau ada orang yang tidak bisa bayar uang sekolah, Anda mau membiayai? Oh iya, berapa? 1 anak 500, tidak bayar 3 bulan. 3 anak berapa? 4,5 juta, betul? Langsung dia katakan, saya transfer. Saya katakan, langsung transfer ke sekolahnya, langsung. Bahkan sekarang setiap bulan dibayari. Tepuk tangan untuk Yesus. Luar biasa. Jadi apapun yang kita hadapi, percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Sekarang tinggal kita ini mau bertanding enggak? Jangan sampai di tengah jalan. Jangan rugi. Saya banyak menghadapi pergumulan, tapi saya tidak mau. Saya harus sampai finish. Sampai finish. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan siang ini kita harus menyelesaikan pertandingan yang Tuhan tentukan untuk kita. Kalau dengan kekuatan kita tidak bisa, ya. Tapi bersama dengan Yesus, minta pimpinan Roh Kudus, kita pasti bisa sampai akhir. Pertahankan iman kita, mau, ya. Cari jiwa-jiwa. Saya percaya, ngerti, ya. Tempat ini akan penuh, ya. Pasti, karena waktu Bapak Gembala di sini, ya. Saya berdoa sama Tuhan, apakah memang Engkau menghendaki anak ini, hambamu ini di sini Tuhan? Ya, ada hamba Tuhan yang di sini, tentu saya minta bantu doa. Saya katakan, Tuhan, segala rencanamu itu indah. Ya, saya sampai bilang Pak Hansen, wah kok jadi kembali ini kok gak bisa ketemu aku, kan gitu, karena kita kumpul ya saudaraku, ya. Terus orang GBBS perlu pemuda-pemuda, tapi kalau kalian sih yang Tuhan tentukan lebih memerlukan, ya nggak bisa apa-apa. Bukankah hidup ini di tangan Tuhan? Ya, mari tingkatkan doa. Doa itu luar biasa. GBBS berdiri karena berdoa, betul? Ya, karena berdoa hanya 1 orang. Ya, siapa yang sini belum ikut doa? Bukan saya karena pendoa, enggak. Masuk di dalam doa Anda, Bapak Ibu akan merasa benar-benar hidupmu itu berarti, ada semangat, tantangan boleh datang, tapi bersama Yesus luar biasa. Mungkin terlalu panjang ya, tapi saya sangat bersuka cita. Saya ingin kalian dipakai oleh Tuhan, kalian maju semuanya ya. Kita nyanyikan pujian. Saya ingat kata-kata ini ada pujiannya. Firman-Mu berita bagi, ya. Mungkin WL ya. Haleluya. 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 Waktu kita bimbang firman Tuhan akan menerangi kita. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku.
Sekarang